Oke, malam ini kita akan bahas tahap ketiga sebelum berjualan di Shopee. Yang pertama kita sudah pahami algoritma Shopee, yang kedua kita sudah tahu nih cara buka tokonya. Nah, yang ketiga, tahap ketiga adalah kita akan fokus pada produk dan toko di Shopee-nya, bagaimana cara mengoptimasinya. Saya bagi tiga nih ya. Yang pertama adalah optimasi judul. Judul jangan sembarangan. Lebih baik Anda tahu ini di awal dibandingkan di akhir atau di belakang ya, karena repot lagi tuh bikinnya. Karena kita harus tahu gitu kan, bagaimana Shopee baca algoritma dari judul produk atau nama produk ya. Yang kedua adalah pentingnya yang namanya optimasi foto, karena foto adalah hal yang paling penting di toko online selain dari internet dan lain-lain lah ya. Pokoknya itu paling penting lah. Kalau istri saya itu paling jago di sana di foto produk. Nah, saya kan cuma tinggal copy paste saja dan edit-edit dikit gitu ya. Dan yang ketiga, nah, kita bahas di part selanjutnya, tapi kita langsung saja ya lihat di sisi sebelah kanan ini. Oke. Kita akan bahas mengenai yang namanya optimasi judul di Shopee dan bagaimana Shopee membaca judul itu ya. Ini by pengalaman, kita sama-sama belajar. Saya juga nggak tahu tuh Shopee yang saya bilang itu benar apa tidak. Cuman kira-kira logikanya seperti ini. Kira-kira gini ya, ketika teman-teman ya lagi ngetik hoodie pria gitu ya, mau cari hoodie buat diri sendiri, itu pasti muncul adalah yang pertama adalah toko dulu yang disponsori oleh Toko. Ada iklan toko ini ya, yang Will K. London ini. Kemudian itu akan muncul beberapa produk. Halaman pertama itu selalu iklan seperti yang kita bilang. Cuma coba lihat nih, kita lihat judulnya, Sweet Hunter Hoodie Pria. Jadi si Shopee membaca hoodie pria mirip-mirip ya, karena dia pakai iklan luas bukan spesifik. Jadi ada kesalahan ketik akan muncul hoodie pria. Nah, dia daftarkan itu di iklannya dia, kata kunci iklannya dia. Kemudian yang nomor 2 juga begitu, hoodie polos pria. Tapi memang dia ada tengahnya polos, tapi nggak apa-apa gitu ya. Karena pada akhirnya hal ini akan dibaca oleh Shopee itu seperti ke kiri dan ke kanan. Jadi sweater hoodie, kalau Anda ketik sweater hoodie muncul dia, sweater polos muncul dia, sweater pria juga muncul dia, sweater wanita, sweater distro itu muncul dia, atau hoodie wanita distro akan muncul dia. Karena cara membacanya adalah dari kiri ke kanan ya. Jadi kalau salah, kalau Anda bikin misalnya nih sweater polos pria hoodie gitu ya, jadi hoodie pria nggak akan muncul kalau Anda bikin pria hoodie di judul Anda gitu ya. Jadi hati-hati, itu regulasi judul yang Anda harus tentukan dan pahami di Shopee sebelum Anda bikin judul. Oke, paham ya gitu ya. Jadi kalau Anda salah sedikit di sini akan jadi sedikit masalah gitu ya. Tidak akan muncul di di halaman pertama Shopee atau halaman kedua Shopee. Nah, kita lihat nih contoh satu lagi nih. Ini adalah yang tanpa iklan ya. Ini tanpa iklan. Kalau ini tadi dia harus daftarkan kata kunci bisa, ataupun dari judul pun dia bisa akan muncul halaman ini ya. Si Murah Lebay, si Kota Cimahi dan Kota Bandung ini ya. Cuman kalau kita lihat nih ya, yang tanpa iklan itu akan muncul yang 1000 penjualan, yang 210 penjualan. Cuman yang 100 penjualan, kenapa saya klik gitu ya? Karena namanya juga oke ya, hoodie oversize pria gitu ya. Jadi hoodie pria, hoodie oversize wanita, hoodie oversize big size itu akan muncul tuh ketika dia di search oleh orang-orang yang pengen hoodie yang sangat besar. Apalagi dia cantumkan X, M, L, XL dan lain-lain. Jadi kalau hoodie oversize XL akan muncul dia yang pertama. Kita coba ya gitu ya. Hoodie pria XXL gitu ya. Nah, ini oversize XXL. Jadi salah satunya muncul lah ini kan, XXL. Ini yang iklan gitu ya. Ini muncul juga hoodie pria XXL karena yang mendaftar judul ini didaftarkan oleh dia gitu ya. Mari kita balik lagi. Penting mengerti lah ya gitu ya. Kita pastikan bahwa teman-teman jangan sampai gitu ya salah di awal, karena susah untuk merubahnya. Karena ketika teman-teman di tengah ngerubahnya itu akan ngeriset lagi dari awal. Itu kata dari Lim dan Sahlan Ridwan. Tapi entahlah ya, kalau ada Shopee boleh komen di sini ya gitu ya. Nah, itu yang namanya mau optimasi judul dari kiri ke kanan. Oke. Nah, itu semua sama ya, hoodie pria dan hoodie pria. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman rasanya sulit melawan orang-orang ini gitu ya, sudah penjualannya banyak, coba optimasi, coba cari tahu gitu ya, bahwa hoodie pria itu penulisannya di daerah Sumatera seperti apa, di daerah Jawa seperti apa. Siapa bilang dia cuman ngomongnya hoodie
HODI aja Pak, tanpa E gitu ya. Mungkin nah ini ya akan muncul ya di halaman pertama tanpa iklan teman-teman nih, karena ada yang typo gitu ya. Walaupun Shopee membaca mungkin dia memberi hoodie pria, masuk juga iklannya yang mendaftarkan HODIE gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kenapa saya fokus pada yang namanya judul, bukan judul ya, foto produk. Foto produk ini salah satu yang paling penting ya bagi kita gitu ya, karena kalau saya scroll ini gitu ya, yang saya suka tuh kayaknya foto yang ini, yang Eiger ya gitu ya. Bagus nih gitu ya dibandingkan yang lain gitu. Nah ini dia menggunakan Canva ataupun foto real tuh nggak masalah, yang penting menarik perhatian. Karena yang pertama adalah kita klik dan kita pengen tahu sih sebenarnya sebelah scroll kanalnya seperti apa. Ada putih dia gitu ya, dan ada Iwa, ini bagus nih, harganya pun juga oke lah ya. Ini salah satu yang mencuri perhatian. Nah, untuk judul itu ada beberapa pendapat, jadi terserah Anda berpendapat seperti apa ya. Kalau Shopee sukanya itu adalah gambar-gambar polos seperti ini nih, kayak ini nih. Dia suka nih gitu ya, di halaman pertama itu gambar polos, di halaman kedua juga nggak masalah ya. Tapi bagi saya gitu ya, saya lebih suka seperti ini nih, bagi saya ya gitu ya. Karena Shopee mungkin menentukan itu untuk kepentingannya dia, tapi kalau kita bicara lagi customer behavior gitu ya, kita suka barang-barang yang elegan ya, kayak gini ya. Nah kalau lihat di halaman-halaman pertama ya, itu rata-rata tuh di mereka tuh elegan ya, mungkin kata-katanya dikit gitu ya. Tapi ada juga nggak yang penggemar kata-kata banyak? Ada juga yang penggemar kata-kata banyak, atau dia kasih thumbnail begini nih. Atau ini nih, saya juga suka yang ini nih, dia kasih semua varian gitu ya di sini nih, karena bagi saya yang malas ngulik atau malas ngelihat ya, warnanya apa aja tuh udah dijawab oleh satu foto ini. Jadi foto ini menjawab semua keresahan kita semua. Ini kemudian ada nggak yang aneh-aneh lagi ya, ini juga kata-katanya juga bagus nih ya. Ini sebuah kata-katanya, dia nggak terlalu banyak kata-katanya, tapi kata-kata yang penting yang dia kasihkan itu menggambarkan atau menjawab pertanyaan kita. Ini juga bagus nih, saya suka nih ini ya. Nah ini juga nih, dia kasih detailnya. Kadang-kadang ada orang yang malas baca deskripsi. Nah kalau ini gitu ya, dia jelaskan dalam bentuk gambar gitu ya. Bagi orang visual ini cocok ya. Judul baku, tapi kalau foto produk bagi saya tuh tidak baku ya. Ada yang suka putih polosan, ada yang suka background yang mewah, ada juga yang simple elegan, ada juga yang menjelaskan semuanya di foto itu. Nah, jujur saya milih yang mana gitu ya. Saya kurang suka yang putih. Saya suka yang foto yang menggambarkan semuanya. Tapi jangan kebanyakan ya. Jangan kebanyakan Anda tempel-tempel, karena itu kan terkesan lebih murahan. Jadi tetap ada tulisan tapi elegan, tetap ada logo tapi elegan. Mungkin itu aja video kita kali ini. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya dengan bahasan yang keempat ya, sebelum berjualan di Shopee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, nggak ada komen? Tidak ada komen hari ini. Oke, dadah.